Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah nih, Allah kumpulin lagi kita di sini, ngumpul-ngumpul bareng nih, nongkrong-nongkrong syariah. Masa emang pemuda kudu begini, bangke sama namanya sunnah. Ini apaan? Ini kajian Wahabi nih, kajian Wahabi ya? Udah, jangan nyablotan. Kajian Wahabi nih. Dodok. Jangan kepancing. Jangan kepancing. Aneh berdua berani nih 50 orang. Udah bang, duduk dulu bang. Duduk dulu bang ya. Beli kajian Wahabi nih, kajian Wahabi. Wahabi apa? Wahabi. Wahabi. Emang apa Wahabi? Ini kajian Quran Sunnah. Kita membahas sunnah. Ada dengar bid'ah. Apaan? Orang kan bid'ah-bid'ahin Kita itu lagi belajar Namanya sunnah. kan yang sesuatu yang Dari baru mulai dalam hal agama jenggot, hal kita. kecil-kecil, keseharian. Duduk. Belakang bang. Bang. Ngapain? Bang, duduk di sini, Bang. Jangan dulu. duduk. Jangan marah-marah, dengerin dulu. Bisa. Duduk dulu di sini, dengerin. Jangan asal ngomong Anak aja. soleh. Siap. Nyangkutnya. Duduk, Bang. Jangan bilang aja. Wahabi. Dengerin dulu. Enggak masalah, ini kajian Wahabi nih. Ya aneh dengar tadi itu. Abang marah-marah aja sih. Marah-marah dengerin dulu. Dengerin dulu. Wahabi itu Bang, asal dengerin dulu, ikut-ikut makanya. orang. Wahabi. Apaan anak muda berjenggot begini nih? Ini Oh, ini sunnah. Ini sunnah. Sunnah. Itu jenggot apa? Kaki dia cana digulung, cana dipotong-potong. Oh, ini. Cingkrang nih. Kalau ini kan tuh. Bang, ini emang- perintah Rasul, Bang. Kemarin lihat di mall nih cingkrang segini cuman. Ini enggak bener nih cingkrang ini enggak bener cingkrang ini enggak bener. Bang, Ini nih Bang, ya, dengerin dulu. pemahaman. Ini sunnah, Bang. Ini pemahamannya. Bid'ah. Abang suka ikut kajian nggak? Salam Makanya ikut. Ini mau bubar kan nih? Bubar enggak? Hah? Makanya abang berilmu, ikut kajian. Duduk dulu, Bang. Duduk Makanya dulu. kita berilmu sebelum beramal, Bang. Keras. Bukan, itu Bang. itu Bang, identik bukan, orang. Bang. Karena nggak Bang. tahu, ilmunya nggak tahu. Di negeri nggak keras, Bang. Cuman abangnya kayak Yupi. Lembek kenyal. Abang. Ada bukan Wahabi, ada Wahabi. Wahabi ada Wahabi. Bang. Ini Bang, ini bubar ini. Apaan anak muda jenggotan-jenggotan? Sini. Kamu Bang. Duduk aja duduk nih. Ini nggak bener nih. Pada merah. Kenapa jadi ciut tadi? Jadi ciut. Ini nih biangnya nih Wahabi nih. Kenapa jadi ciut? Datang mana-mana, Tuh, Bang. yang Wahabi bang. Bilang, Jadi Bang. nggak berilmu ini. Ini Bang dari tadi nih ngeributin. Kita lagi enak-enak ngebahas sunnah. Ada datang Satu tiba-tiba. bangsa, satu bahasa Indonesia masih ada bengkelai di kerjaan. Masalahnya enggak bener nih, enggak bener nih. Nggak bener apanya. Ini berempat nih kita berdua nih. Ini kan Mas Ronda milik rame-rame. Iya. Jangan suka bid'ah-bid'ahin orang. Ah, itu. Jangan jadiin bikin penyebaran madhab yang enggak jelas. Hmm. Masa Kita ngaji juga bid'ah-bid'ah. enggak seneng. Enggak bener. Jadi gitu Bang, dari tadi marah-marah. Karena itu daripada kita gaplay apa yang lebih baik kita bahas kajian. Karena dia nggak Bang, tahu. tadi yang dibahas Quran Sunnah, Bang. Dibilang Wahabi kita. Terus maksudnya apa tuh? Kulu bid'atin dolala. Lah kan belum selesai, makanya dengerin dulu. Potong-potong. Iya. Tadi lu bilang dia pada bidah-bidahin. Iya. Emang bidah apa sih? Itu motor. Motor beat itu beat. Ya kira beat, itu beat. Motor anak beat. Orang pan gitu udah pakai songkok sama. Iya. Dia tahu gak bidah artinya apa? Coba Bang, tolong jelasin Bang. Dari tadi dia ngomong. Ini nih emang sering kadang-kadang begini nih. Dari zaman dulu makanya. banyak orang yang kadang-kadang kalau tradisinya kekutik suka nggak gampang nerima. Ya Allah, lagi lu bilang Wahabi lu kayak orang Inggris lu. Orang Inggris dulu Ya kan kata orang Wahabi sesat. Emang ini yang pertama kali bilang Wahabi itu orang Inggris ketika dia gagal menjajah Jazirah Arab. Kenapa? Adanya dakwah di sana yang mereka nisbahkan pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kesalahan. Ya Allah,
Islam ini bukan Wahabi, Islam ini bukan organisasi. Kita ini terlatih oleh Belanda untuk merasa Islam itu berkelompok-kelompok. Tapi aneh bukan Belanda bang, aneh kata Ustadz aneh ini bukan dari Belanda, Ustadz aneh orang Paham, maksud aneh begini. Yang bilang lu Belanda, siapa boleh kagak lu Belanda dari mana? Ntar dulu. Kakak sini bilang Belanda ini. Bukan, ini negara kita Duduk ini, serbet dapur sini lo. Nih. Tengil amat. negara kita ini dulu pernah dijajah sama Belanda. Belanda bikin kita berpecah-pecah. Udah di negeri berpulau-pulau dibikin Yong Japa, Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong ini, ke bawah sampai kemari. Dengerin ya, ini sih bukan kata kita, emang ada firman Allah. Allah yang bilang bahwa dengan tegas, Inna dina indallahil Islam. Itu ayat, Iya. bukan Ustaz yang ngomong, Iya. emang itu ayat. Ayat. Iya Ya. tahu itu mah. Inna dina indallahil Islam. Yang Allah akui cuma Islam. Jadi agamanya Islam, nggak ada agama yang pakai embel-embel. Karena ente fitnah tuh kalimat Wahabi. Ini kalimat Wahabi dari zaman kita belum mengintip dari perut udah ada. Dulu Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan dianggap Wahabi. Dulu Haji Agus Salim dianggap Wahabi. Buya Hamka dibilang Wahabi. Muhammad Nasir dibilang Wahabi. Hasan dibilang Wahabi. Ya Allah, ini orang-orang yang pernah membuat Indonesia merdeka dianggap Wahabi. Kenapa? Fitnah yang disebar. Sekarang gini deh, kita nggak usah ngomongin masalah Wahabi atau apanya deh. Iya. Sekarang yang disampaikan apa? Itu yang paling penting kita bahas. Quran sunnah bang. Kalau memang yang disampaikan Quran sama Sunnah, di ayat juga dibilang, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahum khiyaratu min amrihim. Enggak ada pilihan lain buat orang beriman laki maupun perempuan. Kalau Allah sudah berfirman, Nabi sudah bersabda, katakan sami'na Watokna. Tapi kata Ustadz aneh ini Masih. Wahabi nih, Wahabi nih. Sekarang Ustadz aneh ngomong. makanya ente duduk. Wahabi Duduk, banget lu ya. duduk Mas dengerin. mancing, Dengerin nih lu. Bang Subhan biar Maksudnya jelas. gini bang, ajaran-ajaran yang dibawa sama orang tua dibilangnya tradisi bid'ah, bid'ah. sebenarnya sih gini. Sebenarnya enggak begini. Kalau aneh nih bang ya, kalau aneh Eh, aneh gas nih mulu. kegedean adat soalnya, Enggak kegedean adat nih. apa-apa. Aneh kegedean adat soalnya. Nggak apa-apa. Duduk ya. Udah makan apa nih? Subuhnya pendek ya jangwe. Sekarang begini bro, dengerin ya. Emang ada tradisi itu udah jadi kebiasaan. Kita kadang-kadang nggak gampang nerima kalau kebiasaan kita dikritik. Udah kalau orang yang mau maju berbuka diri. Jangankan kita, Imam Syafi'i aja. Imam Syafi'i kita Syafi'iyah nih Indonesia. Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i bilang sama muridnya, "Anta alamu minni fi ilmil hadis." Wahai Ahmad, muridku, kau lebih berilmu ketimbang gurumu dalam ilmu hadis. Kalau kau temukan pendapatku berbenturan dengan hadis yang sahih, buang pendapatku ke tembok. Kata Imam Syafi'i begitu. Dia berbuka diri bahwa dia manusia nggak ada yang sempurna. Ya, ente bawa adat buat tradisi. Gini, di Islam hukum tuh 3. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah yang dipahami oleh para sahabat, yang ketiga tradisi yang dibuat. Iya tuh. Jadi hukum asalnya kalau Quran nggak ada, di hadis ada. Kalau dua-duanya nggak ada, hukum adat dibikin. Nah, kalau hukum adat ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah, hilang. Yang dipegang Quran dan Sunnah otomatis. Contoh, sering yang terdengar kalimat bid'ah. Bid'ah itu sebenarnya sebuah ibadah yang dibuat setelah wafatnya Rasul. Karena dulu zaman Rasul hukum turun. Contoh, orang bilang, Rasul aja nggak pernah sholat wudhu. Bilang sholat wudhu, bukan bid'ah, ada Rasul. Kalau Bilal melakukannya setelah Rasul wafat, bid'ah. Makanya kata gurunya Imam Syafi'i, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan qala risalah. Ini Imam Malik yang bilang nih. Kata Imam Malik, guru Imam Syafi'i ini bilang, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap itu baik, dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Enggak berasa. Ternyata si pelaku bid'ah itu menistakan agama. Kita kemarin sibuk penista Quran. Padahal penista sunnah udah lama. Menganggap Nabi nggak sempat, Nabi nggak melakukan, kita lebih baik dari Rasul, ini kan bahaya. Oh tapi guru aneh. Gini. Gurunya si jember. Allah nggak perintahkan, Nabi nggak sabdakan. Udah. Tapi guru aneh, siapa guru ente? Lebih dari Rasul. Begitu bahasanya. Guru kita manusia, pasti berbuat salah. Nggak ada guru yang maksum.
oh guru aneh maksum tat, sampai jalan di air. Nah, dia bukan guru tuh, berbegi, itu yang begitu. Belum mulai paham. Masalah ini. Masih lagi. Ada Ustaz aneh nih. Makanya sering kajian. Ada Ustaz aneh nih harus toleransi. Makanya lu Mendingan duduk kita bukan kayak begini dengan kita jaga gereja. Bukan aja gini loh. lo ya Makanya dulu si kajian. Jember Ih, Al-Quran dibilang ini yang Toleransi, tafsirnya toleransi. Allah doang yang tahu siapa dia. Si nyamuk. Jember, nyamuk. soalnya kita paling seneng nih berburin orang. Ya, Jangan berbagi deh. dulu, jangan. Terus juga ada denger tadi ente ada yang ngomong masalah jenggot anak muda tuh ya. Ini pakaian gini boleh nggak, Tat? Islam asik bro. Nih, katanya jaket. Tinggal berangkat ya dong. Anak Iya. muda Sama nih. tinggal berangkat ya dong. Sekarang gini, Bro. memang ada keutamaan kita kalau belajar pakai baju putih yang rapi. Ada tuh ya, bagus tuh. Jibril nyontoin di majelis Rasul kayak begitu. Tapi bukan berarti orang nggak boleh pakai baju apa aja, nggak ada masalah. Karena di Islam ini bukan an-nazafatu minal iman, itu bukan hadis, itu mahfuzat kata Mutiara. Tapi at-tahur minal iman, suci bagian dari iman. Asal baju ente bersih, rapi menurut ente, foto. Islam asik, yuk berangkat. Kan begitu. Berenang siang. Iya, ini masalah jenggot, Ini siapa sih yang mau berjenggot malam-malam? Kalau bukan Rasul yang nyuruh. Kata Rasul apa? Waksus sawarib waqful liha. Waksus sawarib waqful liha. Tipiskan kumis, panjangkan jenggot. lagi? Ustaz aneh nggak jenggotan masalahnya. Kadang Emang, ngomong. emang dia turunan ayam gondil, mau tahu? Pengen numbuh tapi nggak bisa itu sana itu. Pengen numbuh nggak bisa, kayak ini bisa. Sebenarnya Masakin minyak but-but. ini ente ini bagus bener nih. Ini bakat nih sebenarnya nih. Cuma dia jatuh ke tangan yang salah. Dia berguru sama ayam gondil tadi yang nggak berbulu, kayak ayam Bali modelnya. Susah jadinya. Ya Allah, ini masalah jenggot Rasul yang bilang. Masalah cingkrang Rasul yang ngomong. Kullu izarin tahta qadami an-naru hakubi. Setiap kain yang di bawah mata kaki buat laki-laki, neraka lebih berhak. Tuh, kita lagi praktekin supaya jangan sampai kita terjebak dalam hal yang salah. Dan utamanya ini semua sunnah. Kalau semua sunnah kita lakuin dan masih muda gini nih, datangnya cinta Allah karena itu. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kata Allah gitu. Tidaklah hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah, aku jatuh cinta karenanya. Allah udah cinta sama ente, belum angkat di tangan berdoa, yang ente pengen udah dapat. Tuh, idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Kalau dia minta sesuatu aku beri, dia minta perlindungan aku lindungi, kalau begitu. Jangan. Sampai berkeringat dia bela yang enggak. Makanya ntar di Amin sini nyampein Sat. tiap hari Jumat ada kajian. Iya. Kita ikut ntar sih ikut suruh gabung kajian. Kita suruh gabung. Yang ngajak tradisi itu orang tua. Itu ada caranya ngebilangin ke orang tua. Ngomong baik-baik, makanya kita anak muda sama orang tua tuh sebelum mendakwahi dia, berfungsilah buat orang tua kita dulu. Kita ini kadang-kadang baru belajar dikit juga ngegas aja sih sama orang tua. Gandeng tangannya, ajak dia tawaf di Ka'bah, omongin baik-baik. Ajak dia ke tempat restoran yang enakan dikit. Ayah, ibu mau makan apa sayang? Makan yang enak ya. Oh, Masya Allah. Habis mereka makan, ya Allah, Alhamdulillah. Rasul pernah bersabda. Oh, sampaikan. Mau, Enak. Bego. Dikenyang bego. Iya, mau sekarang. Tapi anak dimarahin lagi pas minta bayarin. Ya. Yang penting kita nih bang, kita cinta toleransi nih. Toleransi yuk, mendingan kita jaga gereja aja yuk. Jaga yang seiman. Lu dulu tuh ajak-ajak aja lu. Wa may yabtaghi ghaira islami dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau ada yang menganggap ada yang sama dengan Islam atau lebih baik daripada Islam, Allah nggak terima. Mengakui aja. Ente mau toleransi. Oh. Buat apa ada ayat yang mengatakan wala ana abidum ma'abatum wala antum abidun ma lakum dinukum waliyadin. Hati-hati Lu toleransi lu tak beriman. Maksudnya apa? Kalau ente satpam, ente polisi ditugasin ngejaga silakan. Oh gitu. Tapi kalau ente bukan ya apaan? Malah kalau ada pengajian malah dibubarin. Ini Allah ngeliat. Ente merasa bangga bisa ngebubarin pengajian. Asalahnya apa? Cuma gara-gara berbenturan dengan ada RT partai ente, kelompok ente. Istighfar, hati-hati. Musuh kita 3. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Syiah.
Ini musuh kita, nggak ada yang lain. Ya, jadi jangan sampai kita kepancing, takut otak kita kecucin. Akhir anak bangsa saling ribut. Subhanallah ya. Yuk, udah saatnya kita bersatu. Berbeda maklum, dalam Islam ada. Tugas kita belajar. Jadi bukan saling hujat, saling maki. Ya Allah, anak bersyukur, anak paling tua di sini. Kenapa? Bersyukur ngeliat kayak begini nih. Anak muda kumpul di pos ronda, bukan main gaple, pada belajar ngaji. Jelas terang-terangan, bukan gelap-gelapan. Bersyukur. Kalau generasi bangsa kayak begini, dijamin Indonesia bakal makmur, bakal mulia. Takbir! Lagi harga mati, bro. Ampun. Ikut kajian. Bubar. Ikut ini aja nih. Bubar. Yo, hati-hati ya. Ada orang kayak gitu ya.